Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang merendam Kabupaten Pali mengakibatkan akses jalan menjadi terputus. 2 dari 5 orang pekerja meninggal usai yang mengalami luka bakar akibat ledakan sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Seorang pria membunuh ibu kandungnya, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pulang jemput anak sekolah, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk molen. Korban tewas usai mengalami luka berat di sekujur tubuhnya, sementara sang anak selamat. Seorang ibu rumah tangga yang pulang menjemput anaknya dari sekolah tewas terlindas truk molen di Jalan Letjen Harun Sohar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Kamis siang. Korban yang mengendarai sepeda motor mengalami luka berat di sekujur tubuh usai terlindas. Sementara sang anak yang berumur 5 tahun selamat dan mengalami luka ringan. Sementara sopir truk molen yang terlibat kecelakaan langsung melarikan diri. Keterangan sejumlah saksi, truk molen hendak mendahului dari arah yang sama, namun diduga sopir terlalu melebar mengambil jalur sebelah kiri hingga menyenggol sepeda motor yang dikendarai korban, lalu melindasnya. Orang tua korban mengaku jika korban bernama Afriani yang berumur 31 tahun itu hendak menuju pulang ke rumah. Pihak keluarga mengetahui korban sudah mengalami kecelakaan dan jasadnya telah dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Untuk melongok kaget tuh mana? Korban ini mau kemana? Korban ini mau kemana? Kalang Jambi. Kalang Jambi jemput anak sekolah. Oh iya, dia balik ke Jambi, bolak-balik ke sekolah. Sementara motor dan truk yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ekskavator terbalik saat proses bongkar muat batu bara ke kapal tongkang. Akibatnya, seorang operator tenggelam di Sungai Dawas, Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau pihak korban tadi, bawa ke rumah sakit. Seorang operator ekskavator bernama Sukriyadi tenggelam di perairan Sungai Dawas, Kabupaten Musi Banyuasin. Dirinya terjatuh dari ekskavator yang dia kendalikan saat proses muat batu bara dari kapal tongkang kecil ke kapal tongkang yang lebih besar. Tubuhnya terjatuh ke dalam sungai lalu kemudian tenggelam pada Rabu dini hari lalu. Setelah dilakukan upaya pencarian di hari kedua, jasad korban ditemukan telah meninggal dunia. Korban ditemukan dalam radius 200 meter dari titik awal menghilang dalam kondisi membengkak dan tersangkut akar pohon. Dengan menggunakan perahu karet, tim gabungan langsung mengevakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna pemeriksaan forensik. Telah diketemukan mulai dari jam 8.40 mengapung di dekat LKK dan dengan jarak 200 meter dari LKK. Untuk unsur yang terlibat potensi SAR dengan siapa saja Pak yang di lapangan Pak? Baik, untuk unsur potensi SAR yang terlibat yaitu Basarnas, TNI AL, Polairut, BPBD, MUBA, dan masyarakat sekitar. Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Seorang pria membunuh ibu kandungnya dengan menggunakan senjata tajam di Desa Bantan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Ada dugaan sang pelaku mengalami gangguan jiwa. Pria ini tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu Timur untuk menjalani pemeriksaan polisi pada Jumat siang. Jauh hari ditangkap polisi karena telah membunuh ibu kandungnya bernama Suryati. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam. Polisi kesulitan untuk berkomunikasi dengan pelaku saat dilakukan pemeriksaan.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pria berusia 37 tahun itu mengalami gangguan jiwa. Namun untuk memastikan kondisi kejiwaannya, polisi akan terlebih dahulu memeriksakannya ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang. Pelaku saudara Jeb ini mengalami gangguan jiwa. Sehingga saat ini penyidik Satreskrim Polres Sogo Timur akan melakukan langkah selanjutnya untuk memeriksa pelaku ini secara medis di Rumah Sakit Jiwa Palembang. Sehingga nanti akan ditentukan langkah hukum selanjutnya terhadap tersangka saudara JF. Kondisi kejiwaan pelaku juga dibenarkan oleh pihak keluarga. Pak, tolonglah Pak ya, kalau anak itu benar-benar belum sembuh jangan dulu dipulangkan. Walaupun dia pulang, rasanya keluarga nggak nerima lagi, walaupun warga di sini nggak nerima. Takut. Ya, tolonglah Pak ya, sama pemerintah. Sebelumnya korban, yaitu Suryati yang berusia 65 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dengan luka pada leher. Ia ditemukan di dalam rumahnya di Desa Bantan, Kecamatan Buai Pemuka, Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa malam. Korban dihabisi nyawa oleh sang anak saat tengah terlelap tidur. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Beralih ke info olahraga, klub sepak bola Sriwijaya FC memastikan diri berlaga di Liga 2 musim 2025-2026. Sebanyak 35 pemain diperkenalkan oleh klub dengan mayoritas diisi oleh pemain muda. Meski didominasi oleh pemain muda, namun tim pelatih optimis Sriwijaya FC mampu meraih posisi papan atas. Sriwijaya FC memastikan diri berlaga di Liga 2 pada musim 2025-2026. Jumat sore sebanyak 35 pemain yang akan mengarungi kerasnya kompetisi diperkenalkan oleh manajemen skuad Elang Andalas. Pemain Sriwijaya FC didominasi oleh pemain muda, namun terdapat juga nama pemain senior yang direkrut oleh klub, yaitu diantaranya penjaga gawang Gary Mandagi dan bek kawanan Valentino Telaubun. Meski belum hadir, klub memastikan merekrut satu orang bek asing, Michael Enu, asal Ghana, yang telah tanda tangan kontrak. Dalam launching pemain, Sriwijaya FC juga memperkenalkan jersey baru dengan motif khas songket dengan lengan serta branding baru bus yang akan mengantarkan pemain dalam laga kandang. Kita berjuang dari juang degradasi itu kita melihat potensi pemain muda itu lebih layak dan lebih baik dan jiwa semangatnya lebih menonjol. Nah, maka dari itu kita lebih cenderung ke pemain muda ya, pemain muda, tapi tidak semua pemain muda, tapi ada juga pemain dari senior-senior. Pemain muda ini memiliki talenta-talenta yang memang jiwa tarung di lapangnya memang luar biasa. Itu Enu udah pasti ya, Enu sudah pasti, tapi untuk laga pertama mungkin dia tidak tampil. Meski didominasi oleh pemain muda, namun tim pelatih optimis Sriwijaya FC mampu menjadi kuda hitam di Liga 2, bahkan meraih posisi papan atas. Coba kita analis secara kekuatan memang mereka tim yang solid, punya individu bagus, punya kedalaman tim juga bagus, tapi kita optimis dengan tim kita sekarang. Coach, dengan komposisi tim sekarang, Coach, apakah optimis untuk bertahan atau mungkin naik ke Liga 1, Coach? Kita lihat di 3 pertandingan ini, tapi saya optimis kita tetap ada di Liga 2, dan tidak menutup kemungkinan kita ada di papan atas untuk bisa bersaing untuk promosi. Usai launching, jajaran pelatih dan pemain optimis Sriwijaya FC mampu meraih poin penuh dalam laga pembuka melawan Garuda Yaksa pada Minggu 14 September. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.